Nama saya Arlus Kasanda, saya di kelas 11D. Pada kali ini saya akan membuat video pembicaraan tentang demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan juga demokrasi era reformasi. Baik, kita langsung saja pada video pembicaraannya. Baik, anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Saya bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Baik, materi kita hari ini yaitu adalah demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan juga demokrasi reformasi. Baik, adik-adik sekalian, demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila ini adik-adik lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno, yaitu pada tahun 1999 sampai 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila ini pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Jadi terbitnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 menjadi penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Dalam buku Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, adik-adik, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan pada tahun 2003 karya Mahfud MD disebutkan bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri ketika mufakat bulat tidak tercapai, melainkan melalui voting atau pemungutan suara. Pada tahun 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto memberikan pengertian bahwa demokrasi Pancasila itu adik-adik adalah demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila juga adik-adik mengatur adanya hubungan yang harmonis antar eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus atau kesepakatan dan konflik akan tercipta. Jadi dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu yang pertama itu adalah pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Jadi pemerintahan ini berlaku dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua itu adik-adik pemerintahan parlementer atau itu berlangsung pada tahun 1949 sampai 1959. Dan yang berikut itu adik-adik adalah demokrasi terpimpin. Ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Dan berikut yang kita bahas sekarang itu adalah pemerintahan Orde Baru, yaitu berlangsung dari sejak 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir itu pemerintahan Orde Reformasi, yaitu dia berlangsung dari tahun 1998 itu sampai sekarang ini.
Lalu itu kerusuhan yang terjadi di setiap daerah. Lalu apa namanya? Berikut ini adik-adik itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Jadi Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang MPR pada Maret 1998. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya itu adik-adik, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional terutama Amerika Serikat secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Jadi dari dalam negerinya timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto digeser dari jabatannya. Baik, begitu saja pembahasan kita hari ini. Mumpung lonceng sudah bunyi, kita lanjutkan minggu depan. Baik, saja video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih.